Decampang ngajak sampah, karena sampah bisa jadi rupiah. baik. Senang sekali jadi kita bertemu jadi di ruang dengan teman-teman. Jadi perkenalkan, saya Gung Kris dengan rekan saya Sangde. Jadi kita akan membicarakan jadi terkait seputar lingkungan hidup di Kabupaten Karangasem. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari dua orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. Yang pertama, Bu Ari Ibu Ari dan Ibu Sri. Nah, jadi kedua narasumber kami ini adalah yang berkompeten di Dinas Lingkungan Hidup. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu kita di Karangasem ini ada program pengambilan sampah terjadwal. Ya, benar ya, Gong ya? Ya, betul sekali. Jadi itu adalah salah satu topik yang akan kita bahas hari ini. Jadi mohon Ibu, kira-kira bagaimana pekerjaan pengambilan sampah terjadwal dan bagaimana prosesnya di Karangasem, mungkin bisa dikasih kami pengalaman bekerjanya sehingga kami bisa terapkan nantinya di tempat tugas dinas kita masing-masing. Ya, silakan Bu Ari. Ya, sebelumnya terima kasih nih atas undangannya, sudah mengundang kami dari DLH terkait dengan pola terpilah terjadwal yang sudah kita laksanakan, yaitu khususnya di Kota Amlapura. Kita baru menerapkan pola terpilah terjadwal ini di Kota Amlapura di 3 kelurahan saja. Nah, mungkin karena Bapak Sangde ya, Bapak Sangde tinggal di Karangasem dan sudah bertugas di Samsat juga dan sudah tahu bagaimana kami pelayanan di DLH Karangasem itu melakukan pola terpilah sudah hampir 2 tahun. Dari 2024, 2023 akhir kami melakukan sosialisasi terus selama 1 tahun lebih kita melakukan sosialisasi sambil langsung menerapkan pola terpilah terjadwal, yaitu mungkin jadwalnya sudah tahu hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu itu khusus untuk sampah anorganik dan residu. Sedangkan selain itu hari Selasa, Kamis, dan Minggu yaitu sampah organik. Kami baru menerapkan penjadwalan 2 jenis sampah saja untuk di kota. Ini baru di kota saja kami yang terapkan, belum sekabupaten. Tetapi harapan kami di DLH semua desa juga bisa menerapkan pola terpilah dan terjadwal. Karena kalau sampah ini masih dijadikan satu, kami kesulitan di TPA dalam pengelolaannya nanti di TPA, gitu. Oke, silakan. Baik, mungkin apa sih tantangan krusialnya ketika diterapkan inovasi ini? Jadi di lapangan bagaimana mungkin ada di masyarakat begitu tanggapan terkait inovasi ini? Mungkin Sri bisa. Baik, untuk tantangan yang paling krusial atau yang paling sulit kami hadapi karena terkait dengan pemilahan sampah khususnya ke masyarakat. Jadi tantangannya adalah kesadaran masyarakatnya, di mana kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem sudah membuatkan jadwal yaitu organik sama anorganik, tetapi masih banyak masyarakat yang belum mau memilah sampah, khususnya memilah sampah dan membuang jadwal sesuai dengan hari dan waktunya. Jadi selain kami membuat jadwal organik sama anorganik, kami juga menentukan waktu pembuangannya, yaitu dari jam 6 sampai jam 7. Itu truk kami sudah mengangkut, tapi masih banyak masyarakat yang belum mau mengikuti jadwal dan jam pengangkutan sampah dari kami. Itu sih yang paling krusial tantangan yang kami hadapi. Mungkin kendala lagi satu, karena kami kan di kota, kami masih melakukan pengangkutan sampah. Dan ini yang menjadi tantangan lagi satu adalah warga luar kota Amlapura yang mereka membawa sampah ke kota. Dia pergi langsung dari pasar, pergi ke pasar langsung bawa sampah, mereka buang di kota yang merupakan, karena kami sudah menentukan titik lokasi tempat pembuangan sampah itu, masing-masing warga menaruh sampahnya depan rumah ataupun depan gang. Dan titik-titik lokasi yang sudah ditentukan oleh para kaling, karena kami punya grup dengan para kaling, ada dengan lurah, ada, dan di sana kita tentukan titik lokasinya. Sedangkan warga kota sudah mentaati, yang warga lain selain kota itu yang menjadi juga permasalahan kami. Karena warga luar itu membawa sampah ke kota, mereka tidak tahu bahwa kita sudah menerapkan pola terjadwal. Ya, ini juga menarik sekali Bu ya.
kami tadi juga sempat mengunjungi TPA. Mm-mm. Itu ada beberapa alat sebelumnya. Ada alat gibrig namanya, Pilah sampah. pilah sampah, Mm. dan juga alat menjadi kompos. Itu Mm-mm. mana yang duluan, Bu? Di bagian komposnya dulu, di gibrignya dulu, atau gimana, Bu, proses ini? Untuk Sarpras yang ada di TPA, ya memang kami Sarpras itu tahun 2024 sudah kami pengadaan mesin pilah sampah gibrig, juga ada mesin insinerator, dan tahun 2025 kemarin ada mesin lagi satu yang bioreaktor sama mesin cacah organik. Dan kami itu memang pergunakan keduanya. Kalau untuk di mesin gibrig, kami pergunakan itu untuk sampah yang masih bercampur. Karena kami ada beberapa sampah itu yang masih kami angkut, masih ada yang di jadwal organik masih ada plastiknya, kami bawa ke gibrig. Sedangkan kalau memang sudah organik, baru kami bawa ke tempat pengomposan yang ruangan yang di atas. Untuk kapasitasnya itu berapa ya, Bu, satu harinya? Yang untuk kapasitas yang di atas nih ke mesin baru, dia kapasitas maksimal 20 ton. Kalau untuk mesin gibrignya itu berapa 10 hampir 10 ton ya. Jadi sudah bisa untuk memfasilitasi begitu di satu harinya. Ya, kalau itu beroperasi secara maksimal, kalau itu 20 ton kerjanya kan lebih dari harus 12 jam. Sedangkan kami masih kekurangan SDM. Kami masih baru memiliki tenaga 43 dan itu dibagi menjadi 2 shift. Masih kurang kami untuk mengelola karena jumlah sampah yang ke TPA itu hampir 29 ya Sri, sampai 30 ton per hari. Itu pun hanya sampah dari kelurahan 3 kelurahan di Kota Amblapura saja. Untuk desa, beberapa desa membawa sampah tetapi itu hanya residu yang dibawa ke TPA Butus. Nah, ini ada lagi yang menarik, Bu. Jadi saya dengar DLH juga bekerja sama dengan desa adat seperti Timrah, siapa lagi itu yang sudah menurunkan aturan bupati ke aturan desa adat. Peraram. Ya, Peraram. Itu gimana, bisa diceritakan nggak, Bu? Sebenarnya mungkin ya untuk Pergub kan terkait dengan pengolahan sampah berbasis sumber kan sudah, terus kami juga sudah turunannya ada Perbub, peraturan bupati terkait pengelolaan sampah berbasis sumber, dan di desa adat kalau kami di pemerintah kan harus itu, sedangkan di desa itu harus ada perarem atau awig-awignya kan, dan itu atas arahan Pak Gubernur sudah juga dapat semua desa adat diundang ke Jaya Sabe oleh Pak Gubernur. Diharapkan di sana semua desa adat harus memiliki perarem ataupun awig-awig terkait pengolahan sampah. Karena di sana pengesahan dari perarem atau awig-awignya kan di provinsi dia. Dan semua harapannya semua desa adat sudah memiliki, dan di sini di Kabupaten Karangasem baru sebagian yang disahkan. Mereka sudah memiliki, tapi belum semua disahkan diregistrasi di provinsi. Selain itu juga penerapannya juga belum semua desa adat, walaupun punya perarem, tapi penerapannya di lapangan belum bisa dilaksanakan. Gitu. Terus ada lagi program PKK, kulkul PKK. Nah, kalau kulkul PKK itu DLH hadir nggak dalam acara itu? Karena kami bapak-bapak itu kan awal bulan itu pagi-pagi itu bangunnya, apalagi hari libur tuh agak susah, Bu ya. Tapi kami berusaha bangun pagi supaya ikut bersih-bersih dalam acara kulkul PKK. Mungkin bisa diceritakan sedikit itu. Ya, memang kalau kulkul PKK kami di kabupaten rutin setiap bulan minggu pertama diadakan kulkul PKK oleh Bu Ketua PKK Kabupaten, Bupati bersama dengan timnya kabupaten. Setiap turun dari kulkul PKK kami juga ikut kadang mensosialisasikan, karena di sana selain ada kegiatan kerja bakti, juga Ibu Bupati nanti menyampaikan arahan-arahannya, dan kami juga sedikit menyampaikan terkait dengan pengelolaan sampah. Bagaimana sih harusnya masyarakat di desa bisa mulai memilah lah, membiasakan memilah. Bukan hanya menyapu, habis menyapu sampahnya dijadikan satu, tetapi kita harus membiasakan memilah dari mana sumber sampah, di sana dimulai kita memilah. Paling tidak ya organik dan anorganik dipisah lah terlebih dahulu biar pengelolaannya nanti lebih gampang gitu. Baik, mungkin sangat
Sangat menarik ya. Jun. menarik saja. Iya, terkait sampah memang sangat menarik ya sekarang ya. Semua Menjadi entah isu-isu. di kota, entah di desa, Iya, bahkan di desa sama. nih, sama juga sampah Bu. Iya. Mungkin ada lagi Permasalahan. Gung ya, mungkin dengan pengaduan juga Gung ya. Ya, jadi terkait pengaduan masyarakat itu lewat mana Bu, ya? Apakah ada kanalnya? Apakah ada kerjasama dengan pihak Iya. lain atau gimana Bu? Karena sangat penting karena kita bicara pelayanan Iya. kepada masyarakat, Uh-uh. jadi kita harus melaksanakan pelayanan secara cepat gitu. Jadi masyarakat ingin dilayani. Kalau terkait masalah kanal yang nggih, dihadapi. kalau kanal pengaduan kami belum ada nggih. Selama Hmm. ini kita baru hanya memakai di Sosial medsos, media. media sosial. Selain itu juga kalau umpamanya ada pengaduan langsung mereka Medsos. datang ke kantor atau melalui WA dengan siapa mungkin dari tetangga tahu nomor WA dari pegawai Dinas. DLH, bisa di WA ataupun mereka bisa datang lewat telepon atau apa, kami layani. Kalau mereka datang juga ke kantor, kami melayani fasilitasi apa yang pengaduan dari mereka. Jadi semua pegawai DLH udah standby Bu ya. Ya, Oke. sudah siap kami walaupun hari libur ada di media sosial, pertanyaan itu tetap kami jawab lewat di medsos. Karena kita punya admin untuk medsosnya juga. Tetap ya. Jadi teman-teman ketika ada kendala, jadi di lingkungan di seputaran Karangasem, jadi ketika ada kendala terkait sampah maupun lingkungan hidup, jadi bisa langsung dihubungi melalui medsos Dinas Lingkungan Hidup Ya. Kabupaten Karangasem maupun nomor kantor Telepon dari kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. Ya. Jadi saya sedikit tertarik tadi terkait SDM. Ya. Jadi SDM itu sangat penting sebenarnya dalam melaksanakan pelayanan publik. Gitu. Jadi terbatasnya SDM, bagaimana kita dapat mampu untuk melaksanakan pelayanannya dengan baik, dengan maksimal, kan gitu ya. Jadi terkait pelayanan yang diberikan untuk mengangkat sampah gitu Bu. Jadi apakah ada pengawasan yang dilakukan dari pihak dinas gitu. Jadi untuk mengawasi tim yang terjun ke lapangan gitu untuk menjamin mutu pelayanan di Kabupaten Karangasem. Ini lebih ke pengawasan intern Bu. Pengawasan intern. Kalau di DLH itu kan banyak ada tenaganya. Tenaga. Petugas lapangan, outsourcing, itu apa namanya? Bagaimana caranya mendisiplinkan itu kira-kira? Kalau kami di DLH Karangasem kan memiliki banyak tenaga, khususnya tenaga yang di lapangan, yaitu tenaga penyapuan maupun tenaga angkutan. Nah, kami memiliki mandor lapangan dan mandor wilayah, dan mandor angkutan. Jadi setiap wilayah atau di setiap area itu ada mandor lapangan yang mengawasinya. Lalu setiap angkutan ada mandor angkutan yang mengawasi. Jadi memastikan bahwa pengangkutan sampah berjalan dan tidak ada sampah yang belum terangkut, tapi sampah yang diangkut itu sesuai dengan jadwal dan sudah terpilah. Gitu. Jadi untuk pengawasannya itu ada mandor lapangan dan mandor angkutan. Jadi mandornya agak tegas Bu ya. Iya, harus tegas. Karena mengawasi banyak tenaga. Kalau ada permasalahan baru mereka ke Pak Kabid ataupun Bu JF bagaimana solusi dari kalau umpamanya mereka sudah tidak bisa permasalahan di bawah itu sudah tidak bisa lah oleh mandor diselesaikan gitu. Mandor itu ASN atau outsourcing dia? P3K dia, P3K. ASN dia, ASN P3K-nya. Oke, jadi menarik ya, Gung ya, pembahasan kita dengan ibu-ibu ini, ibu Sri Kandinya DLH. Jadi seperti jargon kita yang pertama itu, decampa ngajak sampah, kata sampah bisa jadi rupiah. Ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu ya, gimana sampah itu bisa jadi rupiah dari DLH. Ya Bu ya, mungkin Bu Ari atau Bu Sri silakan. Ya, Sri. Ya. Jadi dari sampah bisa jadi rupiah itu kita bisa rupiahkan dengan bank sampah. Untuk di Kabupaten Karangasem kita punya kurang lebih 11 bank sampah yang aktif yang tersebar di setiap kecamatan. Untuk bank sampah induk kita punya 2, yaitu bank sampah di Sentral Amlapura sama bank sampah Pertiwiku. Jadi kalau kami di Dinas Lingkungan Hidup, seluruh pegawai setiap hari Jumat itu harus membawa sampah dan seluruh pegawai itu punya buku tabungan. Ya, jadi
Kami juga yang di Bank Sampah Sentra Amlapura itu kan di bawahnya DLH. Itu melayani juga ke OPD-OPD. Jadi di Kabupaten Karangasem hampir sebagian besar OPD sudah memiliki buku tabungan kerjasama dengan Bank Sampah. Itu seperti itu, mungkin Bu Ari mau Ya, nambahin? mungkin gini, dari sampah bisa jadi rupiah kan gitu. Gimana sih gininya? Maksudnya kan kita paling tidak dari sampah yang dulunya dijadikan satu yang tidak ada harganya kan, sekarang karena sudah kita harapkan membiasakan memilah kan gitu. Setelah dipilah ya dikemanakan yang masih memiliki nilai, yang sampahan organik yang memiliki nilai itu bisa ditabung lah. Ada bank sampah kami punya. Mungkin kalau selain bank sampah mungkin bisa ada pihak ketiga yang lain yang menerima, karena di bank sampah kami itu bukan hanya yang botol yang bernilai tinggi saja yang kami cari, bukan. Kami ada plastik juga bisa ditabung di sana, botol kaca maupun botol plastik. Kami terima juga kertas, kardus, itu memang memiliki nilai jual paling tidak dari sampah yang terbuang percuma ke lingkungan. Bisalah sedikit tidaknya memiliki nilai ekonomi ya, bisa dibelikan apalah gitu. Ada tabungan dari sampah itu yang biasanya sampah itu dibuang secara cuma-cuma ya, sekarang bisa lah dirupiahkan walaupun dengan harga yang kecil, memang sangat murah ya untuk plastik ya, kisaran 400 sampai 500 per kilo. Per kilo. Ya memang kecil sekali. Kalau memang masyarakat pasti aduh nilainya segitu, kapan sih bisa mengumpulkan 1 kilo plastik? Tetapi kalau kita mengingat untuk terkait lingkungan gitulah, kita biar menyadarkan bahwa bukan kita sekarang saja untuk menikmati lingkungan, tapi untuk nanti ke depan kan gitu. Kalau kesadaran ini tumbuh dan membiasakan memilah, dan yang bernilai silakan tabung, paling tidak bisa bumi lingkungan ini bisa terjaga lah, bebas dari plastik gitulah. Jadi mungkin PR-nya itu Bu ya, dari tadi kerjasamanya mungkin dengan instansi atau swasta, mungkin ke depannya nanti ada alat khusus yang seperti di luar negeri itu kita langsung masukkan itu ya. Ya, mungkin masukan kita harapkan sih ada ATM sampah gitu, yang seperti ATM sampah. Kita maunya cari yang untuk siapa, mungkin pihak ketiga ataukah dari kami, mungkin dari pemerintah mungkin bisa nanti, ataukah dari bank sampahnya ada mungkin semacam ATM sampah, mungkin seperti yang Denpasar ada kayak yang ATM sampah. Itu bisa sih menarik warga masyarakat itu untuk menabung sampahnya, dan dia tahu bahwa oh ini ada nilainya, dan mungkin bisa umpamanya ditukar dengan barang atau apa, kan mereka tertarik ya dia. Memang bisa mungkin kalau tahu, siapa tahu ada CSR atau apa yang bisa menyumbangkan ke bank sampahnya. Baik, luar biasa sekali jadi teman-teman, jadi kita tercerahkan kembali. Jadi terkait menjaga lingkungan alam kita sendiri, jadi itu bukan semata-mata tanggung jawab dari pemerintah. Jadi itu merupakan tanggung jawab diri sendiri. Jadi untuk menjaga alam itu bisa kita mulai dari hal kecil dengan memilah sampah. Jadi itu sangat penting, menjaga alam demi masa depan kita, anak cucu kita. Sebelum kita tutup obrolan kita ini, jadi mungkin ada closing statement dari narasumber kita. Jadi sesuai tagline kita, Becampah ngajak sampah, karena sampah bisa jadi rupiah. Ya. Jadi mungkin apa pesan-pesan dari Bu Ari dan Bu Sri kepada masyarakat Karangasem khususnya untuk kebersihan dan penjagaan lingkungan di Karangasem? Silakan Bu Sri, Bu Ari, silakan. Mungkin sedikit saja sih kami harapkan ya, karena di sini kami sulitnya yaitu menyadarkan kesadaran dari masyarakat yang masih kurang. Jadi dari sampah ini janganlah dianggap remeh gitu ya. Bahwa permasalahan sampah yang seperti tadi bukan masalah pemerintah saja, tetapi ini merupakan tanggung jawab kita semua. Jadi harapannya paling tidak masyarakat mari mulai dari sekarang. Pertama, kurangi penggunaan plastik sekali pakai sesuai dengan aturan. Terus yang kedua, mari mulai memilah sampah dimulai dari sumbernya. Apakah baik itu di sekolah, OPD, ataupun rumah tangga. Mari kita mulai memilah sampah, paling tidak menjadi 2, organik dan anorganik. Dan yang organik
bisa yang punya tegalan silakan dibawa tegalan. Kalau yang tidak memiliki tegalan bisa dengan tebe modern. Kalau umpamanya tebe modern juga kesulitan, bisa bekerja sama dengan pemerintah. Kami siap melayani untuk sampah organik, dan untuk yang anorganik yang memiliki nilai jual bisa ditabung dengan bank sampah. Silakan mengunjungi bank sampah kami. Kami siap melayani untuk tabungan bank sampah. Dan untuk residu, kami pemerintah memang kewajiban untuk mengambil yang akan kami tampung di TPA Butus ataupun di TPA Linggasana. Oke, Kanatan. Jadi sudah. Dah. Jadi Ada lagi? istrinya gini ya, dia selalu sigap sebagai pegawai DLH Iya. yang sigap dan tanggap. Iya. Baik, terima kasih jadi ibu-ibu narasumber Ya. kita, jadi yang sudah berkenan hadir. Jadi kembali kita ingatkan untuk menjaga alam dengan Ya. cara menjaga lingkungan, Mm. bisa memilah sampah gitu Bu ya. Nggih. Jangan buang sembarang Ya, sampah betul. sembarangan, Jangan itu buang salah sampah satu juga. sembarangan, betul. Ya. Baik, sukses terus Ibu. Ye, terima di jajaran, kasih. jajaran lingkungan Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Kami dari peserta PKP sangat berterima kasih karena Ibu mau bekerja sama dalam kegiatan kami. Mm. Semoga di kemudian hari kita bisa bertemu di lain kesempatan, dan juga mohon ibu-ibu Sri Kandi DLH ini semakin giat dengan membantu pelayanan masyarakat sehingga permasalahan lingkungan ini cepat teratasi, dan di Karangasem khususnya tidak ada permasalahan lingkungan yang sampai membuat keresahan di masyarakat. Ya. Ini peran dari kita semua. Ini PKP mungkin mohon dibantu juga kami setelah acara PKP-nya ini bisa dengan keluarganya lah dulu, membiasakan keluarga masing-masing dulu, setelah keluarga baru di lingkungan kantor ataupun di masyarakat sekitar. Bantuannya juga kami mohon karena kami tidak bisa bergerak sendiri ini. Oke Gong, jadi mungkin sekian podcast kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Ibu. Ya, Dan jangan lupa jargon kita yang pertama, De Campah Campah ngajak ngajak sampah karena Karena sampah bisa jadi rupiah. Bisa ya? Saya ada salah ngomong ya. Saya ada enggak? ternyata susah jadi Jadi De rupiah. Saya kelihatan ya? Oh kelihatan apa? Ulang ya? Rupiah. Bisa jadi rupiah. Tadi sebenarnya dulu Misalnya maaf ya. Nah, ya nggak tegang.